Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Karenzeta dengan NPM 1918031002. Saya dari Prodi Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HAM dan hal-hal yang berkaitan mengenai HAM. Nah, sebelum kita membahas HAM, kita harus tahu dulu definisi HAM itu sendiri. HAM dengan kepanjangan yaitu Hak Asasi Manusia, memiliki berbagai definisi yang digambarkan oleh para ahli. Pertama ada dari Austin Renly, yaitu HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dan konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang dari Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yaitu hak merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada juga menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrat. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat sebagai sifat yang suci. Selanjutnya ada pendapat menurut David Betham dan Kevin Boyle. Menurut Betham dan Kevin Boyle, HAM dan kebebasan fundamental adalah hak-hak individu yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas manusia. Menurut De Rover, HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap manusia sebagai manusia. Hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Ada juga pendapat menurut Fran Margins, yaitu HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia adalah manusia. Dari berbagai pendapat ahli itu sendiri, menurut saya HAM adalah segala sesuatu yang kita dapatkan karena kita merupakan manusia, itu bersifat abadi dan kita dapatkan sejak lahir. Dan HAM di sini sudah sangat bagus karena sudah sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia, kita dilindungi dari berbagai aspek, dari segi hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga hak-hak kita sebagai manusia tidak dilanggar. Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, berlaku seumur hidup, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, ada bermacam-macam hak asasi manusia secara garis besar. Hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 sebagai berikut. Kesatu, ada hak asasi pribadi, yaitu personal right. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya hak-hak asasi pribadi sebagai berikut, yaitu kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah-pindah tempat. Lalu ada hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Lalu ada hak kebebasan memilih dan aktif organisasi dan perkumpulan. Ada juga hak dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Lalu yang kedua, ada juga hak asasi ekonomi atau property right. Nah, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, contohnya hak-hak asasi ekonomi itu adalah hak kebebasan melakukan kegiatan
yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa ataupun utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang ketiga yaitu ada juga hak asasi politik, yaitu politic right. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, contohnya hak-hak asasi politik ini adalah sebagai berikut, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Dan juga ada hak untuk membuat dan mengajukan usulan petisi. Lalu ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Lalu yang kelima ada hak sosial budaya, yaitu social culture right. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut, yaitu hak menentukan dan memilih mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keenam ada hak asasi peradilan atau procedural right. Hak untuk diperlakukan sama dengan dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasinya sebagai berikut, yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan dan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Nah, dari keenam itu adalah merupakan HAM-HAM yang ada di Indonesia. Adapun undang-undang yang mengatur HAM, yaitu ada pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yaitu ada juga di pasal 28B mengatur tentang berkeluarga. Setiap orang berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan ada juga pasal 28C mengatur hak memperoleh, yaitu ada 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua juga setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu ada juga di pasal 28D yang mengatur tentang kebebasan hidup beragama, yaitu yang ke-1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu ada juga setiap orang berhak untuk bekerja dalam dan mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, yaitu yang keempat juga ada. Yang ketiga, ada setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sebenarnya di Indonesia pun masih banyak dan masih ditemukan beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satunya yang saya ingin bicarakan di sini adalah kasus Munir, di mana Munir merupakan salah satu pahlawan, salah satu aktivis untuk kita semua dalam penegakan HAM, di mana dia berjuang mengurangi kenyamanannya sendiri untuk kenyamanan orang lain yang butuh pembelaan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Namun sayangnya beliau wafat dan sampai kini belum ditemukan
Beliau wafat dan sampai sekarang belum ditemukan siapa pembunuh aslinya. Nah, sekian dari saya tentang HAM. Dengan materi HAM ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.